Setan selalu kita ingat sebagai musuh kita. Betul? Betul? Musuh kita siapa? Setan. Maka jangan pernah manut sama setan. Ya, setan itu diantara yang paling dia getol-getol untuk kita dirusak dengan amal itu, diantaranya adalah syirik. Kita diajak untuk syirik, mensyirikkan Allah. Nomor 2, untuk durhaka kepada orang tua. Karena itu Allah membarengkan pesan 2 ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ana wong bilih wonten tiyang niku ngibadahi sae teng Allah. Tapi nang wong tuwa awon hubungannya. Gusti Allah mboten ridho datang tiyang niku. Allah tidak ridho kepada dia. Bagaimana dia itu baik kepada Allah, tapi kok tidak baik kepada orang tuanya? Padahal Allah itu salah satu perintahnya kepada dia agar dia baik kepada orang tua. Walaupun non-muslim, itu saja kita tetap diperintah baik. Bagaimana kalau muslim? Walaupun orang tua itu mungkin belum ibadah, belum sholat, kita tetap harus baik. Bagaimana kalau orang tua kita itu ahli sholat? Mungkin orang tua kita itu orang yang tidak berpendidikan, tetap wajib kita harus memuliakan, berbakti kepada mereka. Bagaimana kalau orang tuanya itu orang yang berpendidikan, alim? Walaupun mungkin orang tuanya itu nyun sewu, ada bahasanya itu pernah meninggalkan anaknya. Ono wong niku nggih kiambake saking bingungnya kepepet wis pokoknya gak iso mikir ninggal anak. Anaknya ini seandainya suatu saat ketemu orang tuanya, dia harus tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena cukuplah sebagai jasa yang tidak bisa terbayarkan bahwa seorang anak itu lahir dari sperma ayahnya. Ya, cukuplah jasa yang tidak terbayarkan oleh apapun apabila seorang perempuan melahirkan anaknya. Walaupun urusan ibu setelah melahirkan itu karena suatu kondisi anaknya dijadikan anak bagi orang lain. Tidak kok kayak anak nong Pak Dene utawa Bu Dene atau Pak Lie atau Bu Lie. Bu, aku gak iso ngerawat anakku, aku betul-betul dalam kondisi minim ekonomi. Anaknya sampai dititipkan kepada dulurnya. Suatu saat anaknya itu tahu, setelah besar itu tahu. Kadang-kadang anak yang tidak paham agama itu protes kepada orang tuanya. Itu dan sikapnya kurang baik. Menuduh orang tuanya nggak tanggung jawab. Itu adalah perbuatan yang nggak baik. Anak tidak boleh bersikap tidak baik kepada orang tua apapun alasannya. Wong kafir mawon, Gusti Allah merintah wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Andai kata mereka kafir, itu kan akidahnya. Tapi kamu harus tetap berbuat baik kepada mereka. Tetap mendatangi, tetap menyenangkan, tetap ngasih nafkah. Kecuali di dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadahnya. Nah kita nggak kasih. Untuk makannya, untuk hajat-hajat manusiawiyahnya, kita kasih. Itu kafir. Tetap diperintah suruh baik kepada orang tuanya itu. Bagaimana kalau hanya sekedar mungkin nggak bisa ngerawat dari kecil karena satu kondisi ekonomi atau kondisi tertentu. Ya, ini penting karena zaman akhir ini banyak kita ini kurang tahu hak orang tua. Ya, nanti kalau sudah hilang tuh baru kita menyesal. Ya, biasanya begitu. Wong niku nek wong tuane seono kadang-kadang gak begitu diperhatikan. Mengko nek wis sedo lagi nangis. Nah gitu. Ya niki kirang leres nih. Yang benar itu pumpung masih hidup, maka kita gunakan kesempatan untuk meminta doanya,
menyenangkan hatinya, ya, untuk membuat bahagia hidupnya. Tidak ada amal di muka bumi ini, ya, melebihi amal berbakti kepada orang tua untuk menebus dosa. Apa saja? Paling hebat adalah berbakti kepada orang tua. Sampai Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, dia cerita, ada satu orang datang kepada beliau, dikisahkan, ada satu orang datang kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya berbuat dosa yang sangat-sangat keji. Apa itu wahai fulan? Saya membunuh seorang perempuan yang saya cintai. Kev, bagaimana mungkin? Kamu mencintai dia kok membunuh dia? Ya, saya sudah kadung seneng, terus saya lamar, orang tuanya menolak dengan kasar, saya sakit hati. Anaknya saya bunuh. Tapi sekarang saya mau tobat ini. Ya, bagaimana tobat saya? Kata Ibnu Abbas, apakah kamu masih punya ibu? Saya masih punya ibu. Ya, apakah kamu masih punya ibu? Kalau kamu masih punya ibu, aku sarankan untuk hidup bersama ibumu, berbakti kepadanya, menyenangkan hatinya, sampai orang tuamu ridho. Siapa tahu berbaktimu kepada orang tuamu bisa menghapus dosa, membunuh tadi. Karena aku tidak mengetahui di muka bumi ini amal yang menyamai hebatnya amal berbakti kepada orang tua. Ya, jadi ini pesan penting bagi generasi muda dan siapapun yang masih punya orang tua, yang masih hidup. Ya, jangan sampai kita lalai dari hal penting ini. Ya, karena apa? Sampai dikatakan oleh Nabi, orang yang punya orang tua hidup itu seperti punya pintu surga dua. Tiap hari kita bisa ke pintu surga itu. Ibaratnya surga itu gampang banget. Kalau sudah meninggal satu, pintu surga tinggal satu. Kalau sudah meninggal dua-duanya, pintu surga dua sudah tertutup. Kau harus cari sendiri pintu surga ini. Dengan amal. Yo nak, duwe ngamal. Kalau punya orang tua, Allahu Akbar. Sudah. Asal berbakti kepada mereka, surga terjamin. Dan bukan hanya terjamin, kelasnya kelas para nabi. Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, aku ingin tahu siapa temanku di surga nanti yang satu kelas denganku dari umatku. Kata Allah, temanmu di surga nanti satu kelas denganmu, hai Musa, namanya fulan, fulan, fulan di kampung ini. Nabi Musa melacak orang tersebut. Sampai di rumahnya itu dilihat amalnya biasa. Ibadah yang wajib-wajib saja. Nggak ada amal yang istimewa, qiyamul lail yang hebat, puasa-puasa yang hebat, enggak. Ternyata orang ini mendapat derajat seperti Nabi Musa dengan sebab sabar merawat orang tuanya. Bapak ibunya sudah sepuh, sudah tua renta, hampir 2 tahun, 3 tahun, tiap pagi sore dimandiin, disibin, digantiin baju, tanpa ada ngeluh, dengan senang hati. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini ya tiket surga bagi orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya, apalagi di saat mereka sudah sepuh. Ditekankan loh. Ya, Allah menekankan nih, terutama kalau orang tuamu sudah mulai tua. Kenapa? Karena orang yang sudah mulai sepuh itu sensitif. Dan dia sudah lemah. Ya, maka Allah tadi mengingatkan, ya, imma yablughanna indaka al-kibaro. Apa kibar? Masa tua. Kalau sudah orang tuamu itu sudah masuk umur tua, harus kamu tambah lagi berbaktimu itu. Ya, tadinya kalau ngomong tuh biasa. Kalau sudah sepuh harus lebih pelan-pelan. Harus lebih sopan. Ditambah. Sampai dikatakan nggak boleh mengatakan ya. Mengatakan nggak boleh. Apalagi kalau mengatakan sambil bentak, 2 dosa. Itu sudah 1 dosa. Dia ngomong pelan. Ini ya. Mama ini.
Orang bentak loh. Ngomong niku tok pun dosa. Gitu. Tapi nek ahnya pakai bentak, dua dosa. Ada dosa ada dosa membentak. Gitu. Membentak itu dilarang juga. Wala tanhar huma. Jangan membentak. Ya. Membentak dilarang, berkata dilarang. Kalau dua-duanya double. Ini penting. Kalau berkata saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu sampai ngomong yang panjang memaki-maki atau sampai ngundat-ngundat, itu semua ada dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yuk kita taubat agar kita dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat yang besar bulan Ramadan ini. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita kepada orang tua. Ya, orang tua masih hidup, datangin, minta maaf, minta ridho, telepon. Kalau sudah meninggal dunia, kita ziarahi kuburnya. Kalau belum bisa ziarah kuburnya, kita kirim pahala yasin, pahala sedekah atas nama beliau. Itu salah satu berbakti kepada mereka setelah wafatnya mereka.